harus cari rekrutmen terbaik, lalu diberi kesempatan jam terbang di klub, atau sekalian kayak basket, bikin tim nasional main di liga. Tapi yang usianya muda-muda, karena harus diberi kompetisi. Ketika kompetisinya tidak ada, mereka berlatih di luar negeri, bertanding sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Mungkin dari 100 talenta pemain muda yang jadi cuma 12. 10% jadi itu luar biasa. Andai dua pemain ini bergabung, nilai timnas Indonesia tembus Rp1 triliun, tertinggi ketiga di Asia. Karena kita semua berharap agar tim nasional Indonesia terus dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia yang memang punya kualitas, dengan harapan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan memang faktanya dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang mulai membela tim nasional Indonesia, maka sekarang kita bisa melihat bahwa tim nasional Indonesia kita mulai bisa berada di level yang berbeda, artinya tidak saja sekarang bersama. Sampai saat ini timnas Indonesia terus berbenah untuk memperkuat skuad dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana, sudah ada beberapa pemain keturunan yang diisukan bakal segera bergabung. Salah satu pemain tersebut adalah Ian Maatsen. Dan untuk mendapatkan pemain Aston Villa tersebut, PSSI masih memiliki peluang masih cukup terbuka. Alasannya adalah karena sampai saat ini Ian Maatsen belum pernah diberi kesempatan untuk membela timnas senior Belanda. Tak hanya Ian Maatsen, ada satu pemain lagi yang dirumorkan bakal bergabung, dan jika ia bergabung maka nilai skuad timnas Indonesia bisa tembus mencapai Rp1 triliun. Lantas siapa sosok pemain yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Timnas Indonesia saat ini adalah salah satu kekuatan baru di Asia. Itu dibuktikan usai mereka mampu menahan dua tim kuat yakni Arab Saudi dan Australia. Tak hanya sekedar menahan imbang, untuk urusan kualitas pemain timnas Indonesia juga tidak kalah. Dan itu terbukti karena ada beberapa pemain Indonesia yang memiliki market value yang cukup tinggi, di antaranya adalah Tom Haye yang saat ini masih menjadi pemain termahal di skuad Garuda, kemudian disusul oleh JIZ dan Kelvin Verdong yang sama-sama memiliki market value sebesar Rp43 miliar. Kini berdasarkan update terbaru dari Transfer Market, harga seluruh skuad timnas Indonesia sudah mencapai Rp290 miliar. Di mana jumlah itu menjadi yang termahal dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN yang lain. Dan nilai itu juga membuat timnas Indonesia sudah bisa bersaing dengan negara-negara lain, termasuk Yordania, Qatar hingga Suriah. Bahkan harga pasar timnas Indonesia lebih mahal ketimbang tim-tim kuat lainnya seperti Irak, China hingga Bahrain. Masuknya Miss Hilgers dan Eliano Reijenders membuat skuad timnas Indonesia bakal lebih mahal. Pasalnya harga pasar timnas Indonesia diprediksi bakal naik pada bulan Oktober tahun 2024 mendatang. Alasannya adalah karena ada dua pemain yang nantinya akan bergabung. Mereka adalah Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Untuk Miss Hilgers, saat ini ia memiliki market value sebesar Rp121 miliar, nilai yang bakal membuatnya menjadi pemain termahal di ASEAN. Sementara harga pasar Eliano lebih rendah dibandingkan Hilgers, karena market value-nya hanya sebesar Rp11 miliar. Berbeda dengan Hilgers dan Eliano yang sudah pasti bergabung dengan timnas Indonesia, kini ada satu pemain lagi yang dirumorkan bakal bergabung dengan skuad Garuda. Dan pemain yang dimaksud adalah Ian Maatsen. Jika Ian Maatsen bergabung dengan timnas Indonesia, maka market value dari skuad Merah Putih akan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Bagaimana tidak? Ian Maatsen adalah pemain yang memiliki market value sebesar Rp695 miliar. Dan dengan nilai tersebut, maka akan membuat Ian Maatsen menjadi salah satu pemain termahal di Asia. Soal bergabung dengan timnas Indonesia, kini semuanya tergantung kepada Ian Maatsen, apakah dirinya mau atau tidak. Pasalnya, jika masih mengharapkan untuk bermain dengan timnas Belanda, nama Ian Maatsen sudah diberi kode oleh Ronald Koeman.
Dan kode itu seperti menunjukkan jika pelatih timnas Belanda itu sudah mengizinkan Ian Maatsen untuk membela negara lain. Buktinya sampai saat ini, Ronald Koeman belum pernah sekalipun memberikan kesempatan kepada Maatsen untuk debut bersama tim senior, malah pemain berusia 22 tahun tersebut selalu mendapatkan panggilan di timnas Belanda U21, sesuatu yang membuat Ian Maatsen kecewa. Ada satu pemain lagi yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia, pemain itu adalah Pascal Struijk, sosok yang saat ini membela Leeds United di divisi Championship. Namun soal bergabungnya Struijk, rumornya tak sebesar Ian Maatsen. Tapi jika pada akhirnya Struijk bergabung dengan timnas Indonesia, maka ia akan menambah market value dari tim Garuda karena saat ini market value dari Pascal Struijk mencapai 260 miliar rupiah, dan dia akan menjadi pemain termahal kedua setelah Ian Maatsen. Jika semua tadi bergabung dengan timnas Indonesia, maka market value tim Garuda bisa menembus angka 1 triliun rupiah lebih. Tentu jumlah yang terbilang luar biasa pastinya karena timnas Indonesia bakal menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang memiliki market value triliunan, dan jumlah tersebut bisa bersaing dengan negara-negara lain khususnya di Asia. Sebagai tambahan info, untuk tim Asia yang nilai market value-nya paling mahal saat ini masih dipegang oleh Jepang, di mana tim Samurai Biru tersebut memiliki market value sebesar 5,5 triliun rupiah, kemudian disusul oleh Korea Selatan dengan market value mencapai 3,3 triliun rupiah, dan untuk posisi ketiga bisa ditempati oleh timnas Indonesia dengan market value mencapai 1,3 triliun rupiah jika semua pemain tadi bergabung dengan tim Garuda. Jadi itulah pembahasan soal market value pemain di skuad timnas Indonesia, yang mana nilainya berpotensi menjadi salah satu yang terbesar di Asia atau hanya kalah dari Jepang dan Korea Selatan. Mungkin saat ini banyak pemain Belanda keturunan Indonesia yang merasakan bimbang karena masa depannya di level internasional masih belum jelas. Itu terjadi karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan kesempatan membela timnas Belanda, salah satunya adalah Ian Maatsen. Ya, pemain Aston Villa tersebut masih bingung apakah tetap berjuang demi bisa bergabung ke timnas Belanda atau lebih memilih membela timnas Indonesia. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan beragam reaksi, entah dari Indonesia sendiri maupun dari Belanda yang notabene adalah negara dari Ian Maatsen. Berdasarkan informasi, PSSI dikabarkan diam-diam tengah melakukan sebuah operasi demi bisa mendapatkan pemain keturunan baru, dan dikabarkan pemain yang diincar PSSI mengerucut pada sosok Ian Maatsen. I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath.